Jika ada yang bertanya, lantas apa tips atau bagaimana cara agar kita mudah ikhlas dan menghilangkan riya dari hati kita? Maka para ulama menyebutkan sebagai berikut secara ringkas. Yang pertama, agar senantiasa dan selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar diberikan keikhlasan, agar hati kita disucikan dari kotoran-kotorannya seperti riya. Seperti doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan yang sesungguhnya di dalam hatiku, bersihkanlah hatiku dari kotoran-kotoran, sesungguhnya Engkau adalah Maha yang membersihkan hati. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Memohon perlindungan kepada Allah dari syirik. Doa secara umum. Yang kedua, hendaknya ia mengingat bahwa ibadah yang terjadi riya di dalamnya akan lenyap, akan sia-sia, tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah. Yang ketiga, hendaknya dia mengingat bahwa apabila dia mati dalam keadaan belum bertobat dari riya, dia akan menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka pada hari kiamat kelak. Yang keempat, hendaknya ia selalu melihat hakikat dunia yang karenanya ia riya. Demikian disebutkan oleh para ulama. Kalau kita simpulkan, sebab riya itu adalah dunia. Dunia mencakup karena pujian manusia, sanjungan manusia, ya kan? Agar mendapatkan jabatan, agar calon mertua mau menikahkan putrinya dengan dia. Ini kan nilai-nilai dunia yang membuat seseorang jatuh ke dalam riya. Nah, hendaknya dia selalu melihat hakikat dunia yang karena ia riya. Tatkala dia mempelajari hakikat dunia yang Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, rupanya dunia itu tidak melebihi satu sayap nyamuk di sisi Allah. Di dalam sebagian hadis, tidak melebihi daripada bangkai kambing yang telah mati. Nah, maka pantaskah seseorang riya demi sesuatu yang tidak lebih mahal daripada seekor bangkai kambing, daripada satu sayap nyamuk? Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa hendaknya ia selalu mengingat bahwa manusia yang karena mereka ia riya, karena ingin dipuji dan disanjungi oleh mereka, akhirnya jatuh ke dalam riya, mereka tidak akan mampu melakukan apa-apa untuknya di hari kiamat kelak. Bahkan di dunia sekalipun mereka tidak akan mampu menyelamatkan ia dari adab Allah Jalla wa'ala. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan mampu menyelamatkan engkau dari adab Allah sedikit pun. Maka pada momen pilkada atau dekat pilkada ini, saya ingin mengingatkan para politikus, hati-hati dari riya di dalam bansos, bantuan sosial. Cekrek, suruh asistennya masukkan ke media ini. Begitu asistennya tidak naikkan ke media, dia marahi. Udah bantuan sosialnya dibangun di atas riya, dan bantuannya pun bukan dari saku dia, tapi hasil jangkrik. Bantuannya riya, dan itu pun dari hasil jangkrik, bukan dari uang pribadinya. Subhanallah, kotoran di atas kotoran. Sedekah yang ia lakukan tidak bernilai di sisi Allah, akan menjadi debu yang berterbangan. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian para ulama sebutkan dia memiliki sifat Yahudi. Apa sifat Yahudi? Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi dan Nasara senang dipuji atas suatu kebaikan yang sebenarnya mereka tidak melakukannya. Jelas ya, Mah? Sangat berbahaya. Dan ini peringatan
keras dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, diri anak pribadi, ya, dan antum semua. Karena kita jangan pernah merasa aman dari riya. Kapan kita mulai merasa aman dari riya? Maka di saat itulah syaitan akan menjerumuskan kita ke dalam riya. Seorang mukmin itu tidak akan pernah meremehkan riya, ya, dan tidak akan pernah beranggapan ikhlas itu mudah. Nah, ini beberapa tips yang disebutkan oleh para ulama agar kita mudah ikhlas dan agar kita mudah meninggalkan riya. Secara ringkas,